Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampang. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada melalui renungan harian. Harapan kita bersama adalah kita semua senantiasa sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Kebenaran itu menusuk. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita melihat dan membaca dalam kitab suci, pokok dan inti pewartaan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang memerdekakan, menyelamatkan dan memerdekakan manusia dari berbagai macam perbudakan dosa yang akan berujung pada ketidakselamatan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kedua bacaan kalender liturgi Gereja Katolik kita refleksikan dalam judul tadi, kebenaran itu menusuk. Dalam bacaan pertama dari kisah para rasul, mereka masih melanjutkan pewartaan tentang kabar gembira Injil, yakni tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Reaksi para pemuka Yahudi ketika para murid dipenjarakan pun, diancam pun mereka tidak takut. Reaksi mereka adalah sangat tertusuk hati mereka dan berusaha dan mencari cara bagaimana bisa membunuh para rasul yang memberi kesaksian itu tentang Yesus, Anak Allah yang telah mereka tangkap, gantung di atas kayu salib, namun ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, memang hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh para pemuka Yahudi. Sejak Yesus belum mereka bunuh pun, mereka sudah menolak apa yang dilakukan Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita secara rasional maupun secara hati nurani, apa yang salah yang dilakukan Yesus sehingga ia dan juga para muridnya yang memberikan kesaksian tentang kebenaran itu justru membuat hati para pemuka Yahudi tertusuk dan mau menyingkirkan mereka. Hal ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ternyata kebenaran itu menusuk ke dalam pribadi manusia-manusia yang hidup di bumi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan bumi. Dalam pengertian Yohanes, pekerjaan di bumi atau yang ada di bawah itu adalah dosa atau hal-hal yang tidak menyelamatkan. Dalam bacaan Injil, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus bahwa ia berasal dari Allah. Ia melakukan perbuatan-perbuatan Allah dan dia akan tetap berada di atas segalanya karena ia dari surga. Ia menguasai segala perbuatan, perilaku, atau kekuatan macam apapun yang ada di bumi. Yohanes juga mengingatkan kita
dalam kesaksiannya bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ia telah berada di bawah hukuman, yaitu murka Allah. Selamanya orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah tidak pernah akan selamat. Saudara-saudari terkasih, mari kita melihat hal ini. Mungkin pertanyaannya, memangnya siapa itu Yesus? Sehingga kalau saya tidak percaya kepada dia, saya tidak akan selamat. Jika Yesus itu adalah seorang pribadi, kita anggap sebagai manusia biasa, jelas mungkin tidak ada apa-apanya dalam konteks berpikir kita. Tetapi kalau kita melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus, itu adalah perbuatan dan jalan yang baik dan benar. Justru disinilah apa yang dikatakan Yohanes itu memiliki kekuatan dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa barang siapa yang tidak melakukan kebenaran, ia akan selalu merasa tertusuk ketika dia mendengar hal-hal yang benar dan tidak mau agar kebenaran itu mencerahkan akal budi dan hati nurani. Saudara-saudariku terkasih, seperti apapun tertusuknya dunia atau bumi mendengar kebenaran, kebenaran harus tetap diwartakan semampunya dan sebisa mungkin. Karena Tuhan menghendaki kita mewartakan kebenaran itu, baik melalui kata-kata maupun dengan usaha untuk melakukannya dan menyatakannya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.